Di sini sudah live on Facebook. Udah ya? Oke. Lagi lihat. Oke, sudah. Oke, saya sapa dulu teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf ada keterlambatan. Karena tadi juga Teh Lia ada cek darah dulu ya. Itu aja cek darah dulu, lalu saya juga ada harus di beberapa yang harus saya setting. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang Saya lain. sapa dulu teman-teman ya. Teman-teman yang lain yang mau join atau mau gabung di live hari ini. Saya Tinur Sunandar bareng dengan Teh Lia. Oke, ada beberapa yang sudah masuk Teh Lia. Sebelumnya saya say hi ke Teh Lia. Hai Teh Lia. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah lebih baik daripada yang kemarin. Lebih baik daripada kemarin ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi tetap puasa atau gimana? Alhamdulillah tetap puasa. Alhamdulillah tetap puasa ya. Alhamdulillah. Sahurnya berarti makanan pagi-pagi gitu Ya, sampainya? disediain dari pihak rumah sakit sini untuk bagi yang sahur itu disediain jam 4. Oh jam 4. Ya. Oke. Oh iya. Jadi tidak seperti jadwal biasanya sarapan pukul pagi-pagi gitu ya, nggak seperti itu ya memang. Khusus yang nggak puasa itu jam 7 itu dikasih sarapan. Oh oke. Oke, sebelumnya saya mengecek dulu teman-teman yang lain bisa mendengarkan suara kami dengan jelas atau tidak. Mohon komen di bawah ya. Nanti biar kami bisa teruskan agar teman-teman bisa dengar suara kita berdua. Nanti kita sudah mulai sudah ngobrol-ngobrol ternyata suaranya tidak kedengaran. 13 Muhammad Inamun P13. Ada informasi dari rumah sakit ya ininya suaranya ya. Anggap aja lagi di bandara. Anggap aja lagi di bandara. Oke. Di sini ada teman yang sudah join. Mohon komen di bawah. Kami mau tahu apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas. Suara saya dengan Teh Lia. Mohon komen ya agar kami bisa meneruskan perbincangan ini dengan suara yang bagus yang teman-teman bisa dengar lebih baik lagi. Oke, di sini ada Ega dan Atama. Mohon bantu saya untuk komen di bawah apakah suaranya terdengar bagus atau tidak. Oke, Teh Lia, nanti hasil darahnya keluar kapan? Ya, sebetulnya dia juga waktu pertama masuk itu kan di X-ray, itu juga lihat nggak dikasih tahu kapan mau ada hasilnya apa, dan nurse tuh bilang mungkin digabung gitu ya mungkin sampai tanggal 18 ya. Oh, hasilnya nanti digabung ya. Oke, jadi berapa yang sudah dilakukan pengecekan saat ini? X-ray, darah? X-ray, darah sama kahak ya. Kahak juga. Swab ya, melakukan swab ya, swab. Terus dari suhu, dari apa namanya tuh, tensi ya. Oh, tensi, temperatur. Itu sama cek darah tadi. Sama cek darah ya. Itu nggak ada kayak infus-infus kayak gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena di sini juga Jakarta kan infus ya. Obat aja nggak ada. Oh, obat juga nggak ada. Jadi Teteh sekarang udah berapa hari dirawat di situ? Udah 3 hari ya. 3 hari. Udah 3 hari ya. Jadi tidak ada penanganan khusus seperti yang lainnya gitu ya? Kecuali mungkin si pesakit itu atau pasien itu menderita misalnya sakit tenggorokan, flu, batuk, terus demam, terus mungkin dia punya riwayat sakit yang dia derita gitu. Itu ada pengobatan tersendiri. Baru itu ada obat khusus ya? Dan itu juga sebetulnya bukan khusus COVID gitu, bukan untuk virus ini bukan, tapi untuk sakitnya dia yang biasa dia obatin gitu. Perhatian kepada
Aduh, Rumah Q5, minta rumah maaf nih, Q5 kadang-kadang untuk suka kayak ambil gitu. biro sekarang. Iya nggak apa-apa. Iya beneran Soalnya udah berasa di airport ya. iya. Enggak, kalau di airport tuh terlalu di mall, anggap aja Terlalu di di mall mall ya, berasa di mall ya. Berarti ada hiburan juga ya Teh ya. hiburan. Oke, jadi ini gejala Teteh itu berarti nggak ada ya? Nggak ada gejala-gejala seperti Sebetulnya, gejala yang, sakit tenggorokan, flu, batuk, demam itu nggak ada di saya. nggak Cuman ada ya? iya nggak ada. Jadi, dokter pun bilang, nggak akan ngasih obat apapun terkecuali saya, standby di sini untuk pengecekan lebih dalam lagi. Ya ini ya kayak tadi X-ray, cek darah, terus, mungkin nanti sebentar lagi dicek KH lagi soalnya terus-menerus ya sampai sampai limit, 18 18 kali? 18 Oh tanggal 18. 18 Mei ini. Oh 18 Mei. Oke oke. Gitu. Oh, berarti memang tidak ada gejala khusus ya? Memang kelihatannya saya lihat Teh Lia juga Dan sehat-sehat aja. ya sih ada lagi, saya juga makanya, ada, kaget campur Heeh. stres, campur apa-apa jadi hal yang ya Allah kok bisa ya gitu hanya memang tapi dokter sendiri pun kacaunya tuh seperti gini, "Kok bisa ya?" Katanya gitu. "Kamu memang betul nggak kemana-mana?" Saya ke pasar waktu itu ke Tesco aja, terus ke Mhm. Coket, terus pulang udah nggak kemana-mana lagi. Aku pun interaktif dengan suami aja, kan Mhm gitu. mhm mhm Di mhm. rumah itu nggak ada sesiapan, begitu. Jadi, saya pun heran yang suami saya selalu keluar, yang belanja Iya. apa, ya hasilnya negatif gitu kan, bareng sama saya tesnya. Oh, tapi suami udah dites juga dan itu negatif? Dites ulang Sama juga, lagi intervention setelah saya diambil, Heeh. diambil di karantin di sini, terus suami saya dapat telepon untuk cek ulang, terus Mhm. beliau cek ulang, dan alhamdulillah dan suami saya malah disarankan untuk lebih bagusnya karantin mandiri di rumah. Tapi di rumah ada anak nggak? Nggak Oh, ada jadi nggak ada siapa-siapa. ya, nggak Jadi ada kan, siapa-siapa ya. Jadi bisa melakukan karantin sendiri ya? ya jadi si suami saya disarankan dari pihak pejabat kesehatan Titiwangsa itu untuk karantin selama 14 hari di Mhm. rumah dan apa namanya tuh eh, cara-cara penanganan sendiri kalau misalnya terjadi sakit tekak, Mhm jadi mhm jangan panik gitu kan. Kalau mhm. misalnya itu tinggal minum obat seperti sakit tekak ya tinggal minum obat sakit tekak aja gitu. Jadi nggak ada khusus bagaimana tinggal konsumsi yang baik gitu aja sih Mhm. dokter bilang seperti itu. Tapi Justru sampai saya yang dibawa nih. tapi sampai saat ini suami Teteh tidak ada gejala apa-apa ya? Ya, selama ini alhamdulillah mungkin suami saya memang nggak ada, bawaan penyakit tersendiri. Mhm Kalau saya mhm kan mungkin beda ya, karena saya mempunyai mhm riwayat yang, sakit sendiri gitu kan, mhm. yang terdiri saya punya tiroid sendiri Oh, ada tiroid. terus saya kan, positif anemia juga, jadi hal itu bertentangan sama tiroidnya saya. Nah, kadang-kadang kan saya, selalu banyak down-nya ya, banyak ngedrop-nya si tubuh nih gitu loh. Mungkin Mhm pas saya keluar, pas, daya tahan tubuh saya nggak kuat untuk menahan virus ini gitu. Jadi akhirnya oke. ya dia masuk lewat mana aja. Mungkin kemungkinan besar, karena saya kemana-mana selalu pakai masker, Mhm saya selalu nggak pernah tinggal masker. Mungkin mungkin dari seli tangan saya yang pegang ini itu waktu ke pasar, waktu mhm apa gitu kan. mhm. Terus waktu ini saya kucek mata ya, saya selalu sering ini. Oh, oke. Heeh. Mungkin mungkin halnya seperti itu gitu dan terjadi sama saya itu bukan sakit tekak, bukan selesema, melainkan sakit kepala yang berat Sakit gitu. kepala? Ya, itu sangat Oke. sakit terus si mata tuh kayak kayak Mhm keluar gitu dan si dokter pun bilang, "Nggak apa-apa itu memang, kamu mempunyai riwayat yang, apa namanya itu, migrain." mhm 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 Nah, jadi si COVID tersebut tuh menyerang migrain kamu, katanya gitu. mhm. Jadi si virus ini sebetulnya ternyata gitu kan, ternyata Mhm. mungkin jadi si virus ini, menyerang menyerang apa yang kita punya gitu loh, apa yang kita punya tuh maksudnya tuh riwayat sakit yang kita punya gitu loh. Jadi Gitu loh. seakan-akan si virus ini dia menyerang bagian kelemahan tubuh kita ya? Ya, iya betul itu.
Ya betul. Oh. Makanya selalu disarankan untuk memang betul-betul cuci tangan pakai hand sanitizer Mhm. yang, yang dilarang mengucak Mhm. mata, dilarang Mhm 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 memegang apa-apa, pokoknya setiap itu, dilarang salaman lah bagai mhm. macam Mhm mhm mhm. gitu kan. Mhm. Memang memang ya jadi terasa sekarang saya gitu kan, oh iya imbasnya gitu kan. Jadi kalau dulu kan kapan kamu sebelum kadang begini, "Ih Heeh. masa sih salam aja nggak boleh? Ih masa sih begini nggak boleh?" Gitu Iya kan. iya, Akhirnya kayak jadi nantangin gitu ya? gitu. Jadi akhirnya, oh iya, dari sinilah ini Mhm. sebetulnya bagi saya Heeh. sendiri kecil ya, enggak terlalu yang parah sampai kayak teman saya kemarin itu kan sampai, Heeh. parah Kenapa yang temennya? satu ambulan dengan saya, Heeh. dia, karena dia sesak, mungkin dia sakit jadi sakit dada waktu itu ditanya, "Sakit dada nggak?" "Saya sakit dada bagian sebelah sini," saya bilang Heeh. gitu. Heeh. Terus, lepas itu saya dicek jantung. Mhm. Kalau saya sakit dadanya di tengah sini, itu dokter yang akan memindahkan saya ke ruangan yang lebih, intensif lagi, yang lebih Mhm mhm peralatannya lengkap. mhm 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 Nah, mhm. ada kemungkinan saya akan masuk ICU gitu. Allah. Nah, kalau sudah sakit di sini, itu maknanya memang sudah, dokter pun, hanya meminta keajaiban Tuhan aja gitu. Dari situ dokter bilang seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan pas dia teman saya mungkin yang kemarin Mhm satu mobil mhm. dengan saya itu dalam kondisi dia memang dia bilang, "Saya lagi flu," katanya gitu. Tapi semakin ke sini semakin sakit dada saya, "Dadanya sebelah mana?" "Di sini," dia bilang gitu. Pas itu dia langsung dioper ke Sungai Buloh. Sungai Buloh di sana peralatannya lebih, nggak seperti di sini ya, karena di sini tuh perawatan untuk Mmm. kalau misalnya, hal yang ringan-ringan gitu kan ya, Mhm mhm. mungkin jadi diantarlah ke Sungai Buloh, gitu. Jadi sebetulnya virus ini untuk teman-teman, sebetulnya kita sendiri loh yang bisa, melawan, yang bisa mencegah, memang betul-betul. Mhm Contohnya dengan, suami saya ya, mhm. mungkin suami saya karena kebal, si si walaupun si virus itu jadi ditolak gitu sama si daya Virus itu tahan tubuhnya sendirinya? ditolak gitu. Ditolak sendiri karena suami saya sering sakit keluar, bahkan dia kan, sekarang punya program untuk peduli Iya, COVID-19, untuk heeh. berbagi sembako gitu Suami kan. Talia kan aktivis ya? Nah, Mhm. ya beliau juga sama aktivis juga jadi waktu itu, "Ya udahlah, Ibu mau ikut nggak?" "Enggak deh, Ibu nggak ikut ah, takut ah," saya bilang gitu. Justru saya begitu Mhm. gitu kan, "Enggak ah, soalnya saya nggak yakin," gitu. Nggak yakinnya karena saya Mhm sendiri mhm. Mhm mhm. punya Punya riwayat yang riwayat itu ya? Punya riwayat gitu itu ya? mudah tertular gitu kan. "Enggak lah, ya ayah aja deh," saya bilang gitu. Mhm mhm Enggak. mhm mhm. Suami saya pun bilang, "Aduh, tenang ya, jangan stres," katanya, "nanti sebentar lagi ayah juga nyusul lah ke situ," katanya gitu. Oh, Dan ternyata tesnya beliau itu negatif, katanya nggak jadi. ya Allah. Jadi Gitu lah. merasakan ya, suami Teteh tuh merasakan apa yang Teteh rasakan. Tapi di sini juga, perlu saya, kasih tahu ya sama Mmm, teman-teman mhm supaya jadi tahapan. mhm Bagi saya itu mungkin nggak terserang lewat tenggorokan atau hidung, mhm mhm. melainkan ke bagian mata, Nah, mungkin bagian kepala ya yang mhm saya mhm sakit. mhm mhm. Betul-betul bertahap ya. Saya waktu diambil itu, kondisi saya memang agak sedikit nggak enak badan. Mhm. Makin ke sini saya makin lemah karena mungkin down ya, karena mungkin, stres, Dari karena pikiran mungkin juga ya? kaget, Heeh pikiran heeh. gitu kan. Jadi akhirnya saya coba 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 tenang, coba, Mhm. rileks dengan ya berbagai macam saya Mhm bisa mhm doa mhm pun mhm apa, bagaimana. mhm Nah mhm. terus ke sininya saya lah baru merasakan kayak, ini tuh sakit ini tuh sakit sakit seperti Sedikit linu linu. gitu, linu Oh, ini W4 Ted semua linu Bahadur, ya? kayak 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 meriang gitu, kayak menggigil sila gitu. datang ke counter oh, Menggigil 98. yang terus punggung tuh W5 panas banget gitu kan. Ram Mahesh Terus mulai sesak gitu, datang ke mulai nurse counter mulai kalau Hone. berbicara itu suka nggak kuat W6 lama, Bhakta kalau Bahadur kadang saya datang ngaji ke juga kan counter nggak kuat, nurse yang Hone. namanya lama tuh nggak kuat gitu kan. Terus, saya jalan dari bunker-nya saya ke kamar mhm, mandi kadang-kadang suka kayak capek gitu kan. capek, heeh heeh. Oh, itu kayak nggak kuat gitu, tapi saya, terus saya diperiksa lagi setiap jam 9, nanti jam 3 nanti itu ada pemeriksaan lewat Baru meriksa cermin gitu lagi. kan, ditanya sama dokter,
ada sesek Hmm. nggak? Ada dok, saya bilang gitu. Saya kuat banget nih, saya bilang gitu kan. Soalnya, oke, seseknya gimana? Tapi setiap saya jalan ke kamar mandi, saya balik lagi ke bunker saya tuh kayak capek, kayak habis lari gitu loh. Terus kayak kayak lunglai gitu, kayak si Mm-mm. itu nggak ada tulang, gitu, nggak ada kayak kayak udah nggak ada harapan gitu. Sepertinya perasaannya Iya, saya iya. seperti itu. Terus dokter bilang oke nggak apa-apa. Terus saya dites lagi darah lagi. Saya udah 3 kali tes darah nih. Alhamdulillah ya tangan saya sampai kebam begini. Karena yang ini nggak bisa dicek darah, saya cek darah lagi mungkin untuk pengambilan steroid saya. Terus kemarin langsung dites jantung. Habis dites jantung, terus saya cuma dikasih obat Panadol ya, dikasih obat Panadol seperti kayak gini. Kayak gini aja sih. Ini untuk tahan sakit kepala Tahan saya. sakit kepala Ini dia dengan yang demam dikasih, ya. nggak ada lain lagi. Dan dokter juga nggak dan memang nggak bisa sesuai dengan apa kamu sakit kepala. Ya saya dikasih sebab saya punya alergi obat. Mm-mm. Saya dikasih cuma Panadol aja. Ini Panadol sekali makan 2. Ini Oke, dari dokter. Talia. Udah mulai udah mulai Ya. ini ya, jauh ya obrolan kita dan saya pun udah agak mulai aduh ini agak-agak Iya. serem nih si COVID ini sebetulnya ya. Si Oke, COVID Teteh, itu saya sampai lupa. ah, Kita iya teh. kita sampai lupa nih memperkenalkan diri Teteh dulu. Oh, Tadi kita karena saking excitednya ya, jadi saya sampai lupa minta Teteh untuk perkenalkan diri. Kita perkenalkan diri Teteh dulu lah ya. iya, oke. Halo Oke. semuanya teman-teman, nama saya Lia Ratna Yulia. Saya usia 36 tahun. Saya berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Saya di Kuala Lumpur tinggal di Kampung Baru sini. Pekerjaan saya cuma ngintil suami saja. Itu Suami mungkin. berarti orang Indonesia juga ya, Teh? Iya, iya, iya. Oke, jadi Teteh udah berapa lama di Malaysia, di Kuala Lumpur? Kalau di Malaysia itu sebetulnya lama ya, dari 2007 saya udah mengenal Malaysia dan sering pulang pergi, dan untuk yang sekarang ini baru 3 tahun saya di Malaysia. Oh, jadi sebelumnya dari 2007 memang sudah kenal ya, sudah sering kesini lah ya. Tapi menetapnya dari 3 tahun ini. Ya sebetulnya menetapnya dari 2007 tuh Oh, karena 2007. 3 tahun pulang, 2 tahun pulang gitu. Kadang setahun sekali Oh. pulang gitu. Oh. Tergantung duit ya. Ya, suami Majalengka juga atau? Suami saya dari Jawa Timur, Oh, Jawa dari Timur. Paciran, Oh, oke, oke. ya, Kabupaten Lamongan. Oke. Oke, Teteh. Jadi kita udah perkenalkan diri Teteh. Terus sekarang kondisi Teteh udah kelihatan membaik ya daripada sebelum. Alhamdulillah sebetulnya baik, bilang baik ya seperti inilah ya. Tapi apa yang sekarang saya rasain, sekarang saya lagi melawan sesuatu nih, melawan yang sekarang saya lagi melawan kayak lemas ya, terus tetap sakit kepala. Oh, kepala masih sakit ya? Iya, dia sakitnya tuh cepet gitu, kayak ditarik-tarik gitu, kayak aduh, ini tuh kadang-kadang nggak bisa pakai kata-kata deh. Sakit deh pokoknya gitu. Yang Kan aku ngelihatnya Teteh Lia semangat kan ya. Jadi kita nggak bisa merasakan sebetulnya apa yang Teteh rasakan gitu. Iya. Walaupun dengan gaya yang seperti apapun gitu kan, ya memang yang melihat nggak tahu, nggak merasa apa yang sekarang saya lagi proses menahan. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini seakan-akan kayak kalau bahasa Sundanya itu bangbrang ya Teh ya. Bangbrang gitu artinya, jadi dengan obrolan kita saat ini jadi bisa membuat Teteh nggak terpaku kepada sakit Teteh gitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya Teh ya. Teteh juga tetap semangat ya. Ya, insya Allah semangat selalu. Insya Allah ya, semangat selalu ya. Oke Teteh, saya mau tanya nih, karena saya lihat di Facebook Teteh, jadi pada saat Teteh dinyatakan positif, Teteh dijemput dijemput dengan ambulans. Ya. Waktu itu ditelepon dulu, si dari perawatnya itu ditelepon. Dia bilang, Puan,
Wan ada pergi mana-mana? Nggak ada nih, selama tes juga nggak pernah pergi mana-mana. Saya bilang, kenapa Puan? Minta maaf, dia bilang gitu kan. Saya harus ambil Puan karena Puan udah positif. Di sini tesnya Puan tuh positif. Wah, ya saya pun dari situ, oh ya udahlah, oke. Jadi saya harus bagaimana ini? Saya bilang gitu. Terus saya langsung lari, ayah lah, sama ke kami, sambil kayak nangis nggak nangis gitu, kok jangan nangis nggak nangis. Ini gimana nih? Kok gue yang positif? Kata gitu. Panik ya? Panik banget waktu itu. Dengan panik, dengan kayak gaya tersendirinya gitu, masukin baju, masukin semua yang harus dibawa gitu kan, sampai lupa bawa apa-apa gitu kan. Terus saya, udah jangan panik, udah nggak apa-apa katanya gitu, udah nanti terus dikasih tahu sama perawatnya mau dijemput apa nanti mau dianterin aja ke tempat kita sekarang standby katanya. Terus dianterin lah aku sama suami ke Jalan Rajabut yang itu hari Lia tes. Di situ tuh sudah ada 12 orang. Yang positif 12 orang. Di tempat yang sama itu. Ya, di tempat yang sama, waktu itu tes dengan sama gitu, di situ juga ada 12 orang, yaitu ada 4 perempuan, yang lebihnya laki-laki. Bagaimana perasaan Teteh waktu berada di ambulans? Itu kalau saya pribadi tuh kalau dengar bunyi ambulansnya itu udah Iya, betul itu ya. Kalau bunyinya aja udah ngeri gitu. Saya juga makanya saya tertulis di situ. Saya ditulis di komennya saya baru kali ini naik ambulan dengan sadar. Saya bilang gitu kan. Ya Allah, walaupun kayak gini ngeri kata gitu kan. Ngeri banget. Disitulah down, stres, semua campur aduk, harapan hilang. Yang karena apa ya, karena teman-temannya aku itu semua pada nangis, jadi kalang kabut sayanya pun. Jadi pikirannya, jadi akhirnya saya mencoba nenangin diri, terus saya coba nenangin teman-teman saya, udah dong jangan nangis, saya bilang itu kan, ini kan kita kan lagi di atas ini, lagi diperhatiin, udah deh jangan usah nangis, saya bilang itu, tinggal ya kita tawakal lah, la haula wala quwata illa billah, saya bilang gitu, udah jangan nangis dong. Jadi supaya akunya tuh nggak nangis. Seakan-akan memberi semangat ke diri sendiri juga ya Teh ya. Aduh stres banget, nggak tahu stres, saya pun nggak tahu, sampai saya nggak berpikir ya waktu itu live itu saya takut banget dimarahin sama apa nurse gitu kan, sama Ya. perawat gitu kan. Tapi justru si perawat itu nggak apa-apa, bebas kok katanya gitu, Oh mau gitu? melakukan apa bebas ya. Saya bilang, oh ya udahlah makasih, siapa tahu karena ini jadi inspirasi bagi mereka yang di luar sana, bukan hanya jadi si orang di luar itu harus diberi pengertian yang memang sedetil mungkin. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang di luar sana itu menganggap kalau kita terinfeksi COVID kita akan maut gitu kan. Iya. Gitu. Pikiran negatifnya ke situ ya. Iya ke situ. Cuman jadi ternyata kalau misal kita terjangkit COVID ini atau kita tertular virus ini, itu ada tahapannya gitu loh. Sesuai dengan kondisi tubuh kita yang dibawa kita gitu loh. Dan penyakit yang diderita kita gitu. Itu tergantung gitu. Jadi setiap orang berbeda ya gejala Ya, tahapannya ya. Jadi satu mobil itu saya teman-teman beda-beda itunya. Beda-beda gejalanya. Beda-beda gejalanya. Ada lagi yang terus ada ibu-ibu tuh sampai hipertensi ya. Sampai emang dia Darah sampai tinggi. mungkin stresnya gitu kan ya. Sampai stresnya apa gitu, sampai hipertensi, dia selalu lemas, lunglai, sampai sekarang pun dia sampai sekarang pun dia selalu nangis gitu. Kayak nggak yakin dengan dirinya sendiri gitu. Ya, saya juga sampai, tapi di sini saya harus belajar dari mereka gitu ya. Belajar dari mereka, menguatkan dari mereka gitu kan. Allah, saya harus lebih yakin karena diri saya cuman sakit hanya seperti ini, insya Allah lah mudah-mudahan saya tidak terjadi apa-apanya kesananya gitu aja sih. Memang pokoknya waktu di bawah itu saya stres berat, shock berat gitu aja. Yang mengakibatkan saya sakit dada, saya sesak napas, dan sakit kepala yang dahsyat itu.
Itu efeknya dari saya stres. Kesininya setelah saya sehari di sini, terus ada nurse, kadang kita dihibur sama nurse untuk pendatang baru nih, dihibur sama nurse. Jangan tegang, jangan takut, di sini kita kami layani. Masya Aduh Allah. gimana? Sampai ada yang bilang, aduh saya nggak bawa ini, aduh saya nggak bawa itu. Tenang, semua di sini ada, katanya gitu. Tenang ya, nggak usah takut, nggak usah. Kita harus relax, kita harus yakin, banyak berdoa, intinya seperti itu. Nurse tuh, ya Allah, pelayanan di sini Baik banget. jempolnya tuh memang 4 deh buat pelayanan di sini gitu. Nurse-nurse-nya tuh yang Padahal memang mereka betul-betul sendiri istilahnya berhadapan dengan berhadapan dengan begitu bahaya. banyak pasien yang positif. Ya lah, banyak pasien yang positif. Ya Bayangin, Allah. perempuan aja sekitar ada 50 atau 60 lah di sini. Aku merinding loh. Nah dari situ saya ditenangin, semua ditenangin supaya tenang, nggak stres. Tapi alhamdulillah sih dengan halnya seperti itu, akhirnya banyak teman-teman saya juga yang nelpon gitu kan. Aduh, jangan, aduh, alhamdulillah saya ingat kamu itu berbaring, pasang selang sana selang sini, katanya gitu. Jadi pikiran sugesti mereka itu seperti itu gitu loh. Saya bilang, enggak tuh, alhamdulillah saya baik-baik aja, semua baik-baik, jangan panik, saya bilang begitu. Jadi saya sendiri yang ngomong sama mereka jangan panik, bahkan sendirian pun panik sebetulnya. Kebalik jadinya ya, yang dikasih semangat, yang sembuh gitu ya. Sampai saya bilang, tenang, aduh, sampai dia si mama saya sampai bilang, aduh, ini kirain tuh kamu berbaring. Enggak, Ma. Sampai orang-orang ngomong katanya kamu ditahan. Iya nih, sekarang saya pakai baju tahanan, saya bilang. Yang tenang aja, semuanya oke gitu. Jadi semuanya dari mulai mama saya, keluarga saya, teman-teman saya, semua saya tenangin. Jadi alhamdulillah lah. Berkat doa dari teman-teman semua lah gitu ya. Semangat ya Teh ya. Teteh, saya mau tahu sekarang Teteh berada di hospital mana Teh? Sekarang saya sebetulnya di kawasan hospital, tapi di kawasan hospital. Di apa namanya tuh ya ini tuh. Kita boleh round sedikit nggak Teh? Lihat boleh. Kameranya ya. Teteh oke, hati-hati. Oke, saya mau. Oke, kita lihat ya kondisi sekitar ya. Mungkin dulu ini kalau misalnya mau nah ini bangkar saya, dan alhamdulillah ini dapat sumbangan dari pihak rumah sakit, dari alat mandi sampai makan sampai minum. Ini bangkernya saya, oke 11. Dan itu Muhammad Daniel Iman C10. Jadi ini adalah seperti suatu tempat yang di set up seperti hospital gitu ya Teh ya. Ya. Jadi ini tuh kayak di MAPS di Malaysia Exposition Park Serdang. Alhamdulillah sih, tapi di sini di tempat bangkernya saya banyak yang kosong. Iya, nampaknya kosong ya. Alhamdulillah ya. Sedikit, yang banyak itu paling di depan sana. Dan saya nggak bisa ke depan soalnya ada nurse. Iya, jangan, nggak apa-apa Teh. Berarti jangan jalan banyak-banyak ini. Ya nggak apa-apa tuh, jalan-jalan aja. Di situ zona lelaki sebelah sana. Oh, dia dipisahkan ya, pasien untuk laki-laki dengan perempuan dipisahkan ya? Iya, betul. Di sini untuk zona laki-laki, sebelah sini, dan ini bangker-bangker untuk perempuan. Dan ada lagi yang unik di sini. Apa Teh? Dan alhamdulillah di situ memang kayak dimanjain banget gitu. Dan di sini juga disediain fasilitas untuk nobar ya, nonton bareng gitu. Oh, ada fasilitas nonton bareng, hiburan ya buat pasien ya. Olahraga. Oke. Nah ini dia nih. Seperti ini. Oke. Ada satu tempat khusus untuk kita nonton ya. Terus ini di sini ada mini gym gitu kan. Mini gym, oke. Untuk kita olahraga. Nah di sini. Iya, jadi ada hiburan dan aktivitas juga ya untuk pasien ya. Ya, ada hiburan. Allah banget loh ini. Iya. Nah di sini juga boleh bisa main catur, main apa gitu. Ada permainan lain. Ada permainan lain untuk hiburan ya. Jadi benar-benar kayak. Ya. Betul-betul nggak boleh stres di situ ya. Memang. Jadi penangkal si COVID ini yang nyebelin ini ternyata itu dengan
Nah Mindset ini kita ya Teh ya? mindset kita, Mhm. iya. Mindset kita sebetulnya. Nah ini juga sama untuk nobar juga. Di sini disediain air yang mau air dingin, air apa, air macam-macam ada. Oh iya banyak itu filter airnya. Di sini untuk makmal untuk apa? Mhm. Ada yang ronsen di Mhm. sini khusus penelitian ambil darah, sampel darah. Sini. Di situ ya ininya ya. Udah beneran udah kayak ini apa fasilitasnya rumah sakit banget ya Teh ya. Padahal itu dulunya kayak stadion gitu ya. Maksudnya Padahal kayak ini gedung stadion, gitu ya. bukan stadion ya, hall ya, hall. Hall ya? Oh Hall. iya hall. Aha. Padahal itu tempatnya hall tapi disulap jadi tempat kayak hospital gini lengkap ya dengan Iya, peralatan-peralatannya juga ya. iya betul itu. Jadi ya kayak gini nih. Ini ada surau buatan juga, udah mesin buatan. Sini dan alhamdulillah semuanya bersih, alhamdulillah Iya semuanya. iya, heeh. Jadi Kelihatan. menurut saya yang apa dalam arti kata Mhm. kebersihan itu satu ya utama. Kedua, mindset kita memang betul-betul membantu kita jadi kuat gitu. Betul Jadi betul. makanya saya di sini dibelajarin sama Nesa juga sama yang lain gitu kan untuk apa? Sering berpikir positif aja. Cuman yang saya lihat kondisinya sih sepertinya sekarang kalau untuk menukar mindset menjadi lebih semangat itu, positif itu, udah kelihatan sih kalau saya lihat ya dari Teteh. Cuman sepertinya ada yang harus dilawan itu rasa bosan ya, Teh, ya? Ya, rasa bosannya tuh karena kita jarang sekali berkomunikasi ya sama pasien-pasien yang lain. Karena saya sendiri pun terus terang menjaga jarak dengan mereka gitu kan karena terus terang kita itu pasien yang berbeda gitu loh. Kondisi tubuh kita yang berbeda Kondisinya gitu. yang berbeda, iya. Jadi saya jarang sekali berkomunikasi sama teman-teman pasien di depan atau di mana. Tapi kata nurse juga nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa bosan, mau ngobrol sana, ngobrol sini, dibebasin semuanya. Dibebasin. Iya, iya betul. Jadi yang harus dilawan sekarang itu adalah rasa bosan ya, karena pertama Teteh juga di situ nggak sendiri. Terus saya pun lihat tempatnya itu juga agak kosong. Kosong di sini memang pas jajarannya saya sendirian. Oke Teteh, jadi saya mau tanya lagi. Ini Teteh ke tempat bangsal Teteh sendiri apa namanya ya, Kak? Apa tadi Teteh? Ini namanya MAPS. Maps ya, maksudnya ini Teteh ke tempat tidur Teteh masih jauh atau gimana? Enggak, ini di sebelah aja. Oh, udah sampai ya. Oke, kita boleh duduk lagi mungkin ya. Teteh boleh duduk lagi ya. Ya kayaknya soalnya agak sedikit ini nih lunglai. Itu yang saya tidak mau. Oke, Teteh kembali ke tempat. Kok saya hilang ini ya. Ini biasanya pergerakan internet. Nah, seperti itu. Ini fasilitasnya makanan yang dikasih pihak Dikasih rumah vitamin C ya? Ya. Ini vitamin C saya bawa dari rumah sendiri. Oh, bawa sendiri. Oh, oke. Teteh saya mau nanya nih. Jadi sekarang yang dilakukan di hospital itu, di tempat itu, hanya dilakukan pemantauan dokter aja ya, dan tidak ada perawatan khusus atau obat-obat khusus ya? Cik Rafiq Hussein, JP 1 sudah datang ke Bakti Pulauan. Kita dengarkan dulu suara. Bilang. Jadi memang hanya pemantauan aja ya? Iya. Hanya pemantauan aja. Jadi di apa? Lewat komunikasi yaitu ditanya apa sekarang keluhannya apa. Di hari ketiga ini atau di hari keempat ini apa keluhannya. Kalau misalnya ada keluhan langsung ada pengetesan lagi gitu. Jadwal pemantauan dokter itu satu hari itu berapa kali Teh? Satu hari ada 3 kali 2 kali gitu. Satu hari 3, oke. Jadi dokternya dari pagi, tengah hari, petang gitu ya sampai malam. Dokternya beda-beda. Oh, dokternya beda-beda. Satu kali pertanyaan itu dokternya lain-lain. Lain-lain. Ya. Oke Teteh, ini saya agak-agak penasaran ya. Bukan penasaran, sebenarnya tadi kita udah sedikitnya udah dibicarakan, cuman masih penasaran itu. Ini pada Cik Mano, Cik Asrin, dan Cik Sanggiato, I2, I3, dan I4
Datang ke kaunter jurawat. Ini mau tahu itu awal mulanya, sepertinya mungkin tadi ada firasat lah ya, atau mungkin agak ada kekuatan lebih, kayaknya aku kena di sini deh gitu kan, si COVID-nya itu. Nah, gimana apa ya, maksudnya Teteh itu berpikir bahwa kira-kira Teteh itu terkena COVID-nya di mana? Yang lebih beratnya kemana gitu? Kalau saya sih ya, menurut saya gitu, firasatnya saya sebetulnya mungkin karena kan suami saya sering keluar karena berhubung suami saya imunnya sangat kuat gitu kan, boleh menangkis segala, terus dia pun tidak punya riwayat penyakit apa-apa kan gitu. Nah terus mungkin karena virus ini kan katanya menempel di baju, Nempel di baju, iya. rumah gitu kan. Jadi kan kita tidak tahu. Mungkin kemungkinan juga seperti itu, kita berinteraksi dengan suami kan begitu, ya nggak? Kalau enggak, ketika saya keluar, memang waktu itu memang saya selalu mengeluh sama suami tuh, ya kok kepala ya. Tapi saya sendiri pun bilang, ini udah biasa sih. Memang aku selalu migrain gitu, selalu sakit kepala gitu kan. Cuman memang perasaan gak enak, sempat nangis ya sampai sama bapaknya sebenarnya, tolong dong, aku bilang gitu, punggungku kok panas banget kayak kebakar gitu kan. Terus akhirnya suami saya tempelkan baby cool fever itu kan untuk dewasa di punggung saya supaya tidak panas gitu kan. Itu tetap merasakan panas dan merasakan lunglai, lemas sekali. Terus suami saya bilang, bahaya tuh, katanya jangan saya bilang wallahualam, saya bilang nggak mau saya bilang gitu kan. Nah tapi akhirnya oke lagi tuh, baik lagi. Dalam kondisi baik lagi saya, fit seperti biasa, beraktivitas seperti biasa gitu. Terus ya waktu itu saya sempat minta diantar sama suami ke Tesco itu kan, ya mau dong ke Tesco soalnya kamu belanja salah mulu, kan biasa laki-laki ya. Iya, pasti ada yang kurang. Iya. Teteh maaf mungkin agak ke depan sedikit biar suaranya lebih. Oh iya. Oke. Nah, apa namanya tuh, jelas ya suaranya? Oke, jelas, lebih jelas. Oke. Itu hari saya sempat minta antar ke Tesco, dan di Tesco tuh memang ramai sekali, dan di Tesco tersebut tuh banyak banget orang yang nggak pakai masker gitu loh. Di Tesco di tempat itu banyak juga orang yang nggak pakai masker. Banyak sekali yang nggak pakai, tapi di situ pengarah dari Tesco itu sebetulnya udah bagus ya untuk selalu mengingatkan kita jaga jarak gitu kan. Tapi yang namanya juga manusia ya susah. Iya. Ada yang susah, kadang ada yang udahlah terserah gue gitu. Ada yang ikut aturan, ada yang tidak gitu ya. Dan kemungkinan kan saya pakai troli ya, troli. Terus kan saya kan ambil barang kan, pilih sana pegang sini, itu kan otomatis kan dengan terus dan kebetulan saya nih selalu itu kayak tadi ngecek mata gitu. Terus ngecek mata, terus kadang-kadang suka gini, pakai ini nih, gini. Nah gitu. Itu di situ aku baru ngeh gitu. Apa mungkin dari situ gitu kan. Kalau misalnya karena saya tidak pernah berinteraksi dengan orang yang positif. Udah jelas positif gitu ya. Gitu kan. Karena bisa jadi ya ada pembawa di luar sana yang memang mereka sendiri tidak menyadari dan tidak mematuhi aturannya, sehingga kita yang imunnya rendah itu ya terkena secara sendirinya gitu kan. Ya, dengan sendirinya, iya. Mana kan mungkin dijelaskan dengan dokter juga, si COVID ini memang akan mudah sekali dia masuk ke bagian tubuh kita bagi orang yang lemah gitu. Lemah yang memang betul-betul lemah fisiknya gitu kan. Tapi ini juga kebetulan juga isi COVID tersebut, virus ini sebetulnya sangat susah sekali ketika dia akan masuk ke orang yang mempunyai itu daya tahan tubuh yang sangat memang kebal. Dia kan nggak mau, dia jadi si tubuh walaupun dia menempel di sini di kulit, dia tuh akan menolak, dia ditolak dengan tersendiri. Iya. Jadi dokter tuh bilang seperti itu. Jadi kenapa suamimu begini, kamu begini? Karena kan saya ngekel ya. Nggak bisa dong, harusnya ke suami gue kan gitu. Saya sempat ngekel, sempat kesedihan gitu ya. Nggak adil gitu ya bahasanya gitu ya. Soalnya saya nggak pernah kemana-mana. Nah itu sih, aduh. Dan ternyata alhamdulillah dokter pun membagi arahan kepada orang-orang yang mengekel gitu, seperti saya. Gitu.
Dengan sabarnya dokter itu menjelaskan. Nah, Mm-mm. seperti itulah kenapa banyak orang yang meninggal karena daya tahan tubuh memang betul-betul tidak kami sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Jadi kayak bawaan ya, bawaan dari Ya, dalam betul. diri dia, Terus imunnya. ya, jadi jahatnya si virus ini sebetulnya kayak gitu tadi. Jadi mereka itu menyerang bukan menyerang jadi bikin lahan baru, bukan, bikin penyakit baru, bukan. Bukan. Jadi menyerang yang sudah ada di situ. Yang sudah lemah di tubuh kita diserang Ya, balik gitu ya. diserang balik di situ. Dan di situ pun si virus itu berkembang biaknya itu sangat cepat sekali. Memang seperti kilat kata dokter tuh seperti itu. Sedahsyat itu ya. Menyarankan sama saya jangan sedih, jangan apa, insya Allah. Banyak berdoa aja. Gitu. Pokoknya si COVID ini bisa dihilangkan itu dengan diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri, katanya gitu. Tapi teh Jadi ini, saya kesini, alhamdulillah ya dari kemarin kan saya kondisinya agak sedikit kurang baik ya, kurang baik banget lah kemarin itu waktu kita SMS-an sama si Tete itu saya udah nggak kuat pegang HP itu sebetulnya. Dengan saya berdiri begini tutul gitu kan, makanya mungkin minta maaf sama teman-teman saya juga yang udah baca SMS, kadang-kadang bacaannya ngelantur kemana-mana gitu kan, nggak ngerti. Saking lemesnya, tapi alhamdulillah kesini akhirnya saya selalu dikasih support dengan teman-teman, di telepon begini, jadi kayak bangkit lagi gitu. Muhammad Inamul, Dengan adanya saya bangkit, dengan adanya saya yakin diri saya sendiri, dengan ini wallahualam ya, percaya nggak percayalah kalian teman-teman sama saya gitu, alhamdulillah gitu, kayak tadi Assalamualaikum, selamat pagi. Kemarin Kepada sempat nama berikut, udah sila bergerak ke ruang discharge pesakit. Islam Mat Rosidul, sebentar ya Kak. Syah Fawad, Ramzan Ali, Jamaluddin, Molah Ratan, Muhammad Jaidin, Khairul Azhar Muhammad, Muhammad Zaid bin Muhammad Noor, Aminur Rashid bin Muhammad Anwar, Muhammad Syazwan bin Ismail, Muhammad Yusnaidi bin Muhammad Zaiduri, Anis Zulaifa binti Sahruddin. Kita dengarkan dulu ya. Siapa tahu informasinya penting untuk Teteh kan. Ini untuk pemeriksaan yang mungkin orang-orang yang sudah lama di sini ya. Dipanggil untuk diperiksa kembali ya. Ini untuk pemeriksaan di Makmal tadi. Di sana. Oke Teteh, saya balik lagi ya. Kan sekarang Teteh udah dinyatakan positif. Berarti proses daripada pengambilan swab itu kan 3 hari ya. Yeah. Teteh ada ketemu sama suami aja atau ketemu dengan yang lain? Ada ketemu dengan orang lain? Suami yang ketemu sama orang seperti biasa aja sih. Dan waktu habis melakukan tes itu justru saya nggak merasa kayak yang sudah ya, kayak misalnya kepala apa, enggak gitu, biasa aja. Cuma kayak gitu, mungkin karena saya kurang gerak juga, mungkin kurang sinar matahari juga, karena saya ini terus terang saya memang kalau sudah di kamar aja saya keluar di kamar itu jam 5 gitu. Ketika mau nyiapin buka puasa. Itu aja. makanya teman-teman saya bilang itulah makanya nggak pernah berjemur. Makanya tuh di kamar aja. Tapi justru saya kadang gini Teh, saya juga jujur ya, ini udah sebulan, hampir 2 bulan kan, ini nggak keluar sama sekali, bahkan mau keluar dari pintu hanya untuk ke depan, ke garasi, ke halaman itu, saya kadang agak takut loh Teh. Fahim Nasrullah, sila berada di katil Anda sekarang, terima kasih. Ini kadang saya juga takut, ini kan katanya COVID-nya bisa dari udara segala macam gitu kan. Saya juga kadang mau keluar tuh, aduh serem banget gitu, makanya mendingan di dalam rumah. Saya pun bilang begitu Bu, jangan suka seuzon dulu kita keluar begini. Siapa tahu karena ibu sendiri tuh jarang gerak katanya kan. Kita nggak bisa dari udara juga loh katanya gitu. Oke lah, aku nggak akan seuzon, saya bilang begitu kan. Oke lah, saya
saya husnuzon aja sama diri saya sendiri. Mungkin dan ini sudah time-nya atau waktunya saya dikasih ujian seperti ini. Saya mungkin siapa tahu dengan adanya saya seperti ini saya bisa motivasi buat Sharing ya, teman-teman. motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin saat ini ngerasa keluar rumah atau kemana-mana tidak ngikut peraturan. Nah, gitu kan. Memang jadi yang namanya juga kadang ngapain sih pakai masker, ngapain sih pakai sarung tangan, ngapain sih pakai ini gitu kan. Kadang tapi wah, itu memang betul-betul perlu banget gitu kan. Perlu banget. Terus Kemana pun di luar memang wajib pakai masker, bawa hand sanitizer ya. Terus sanitizer tuh memang perlu banget, tisu basah atau enggak ya. Itu kalau kita mau pegang kulit kita itu memang harus kita cuci tangan dulu gitu. Itu saran saya mungkin ya. Sebab saya sering begini nih. Sering banget. Iya, tadi saya lihat juga waktu lagi kita ngobrol juga Teh Lia kucek-kucek mata juga. Iya, saya tuh kadang-kadang itu lagi ngerasain memang satu karena si kepala lagi sakit ya. Karena jadi agak-agak sedikit kayak pengen dipijet gitu, kayak pengen gimana gitu kan. Karena udah, tapi tadi dokter bilang enggak rabun kan, enggak dok. Rabun mah enggak. Nggak pakai kacamata gitu ya. Cuma sakit aja, nggak tahan aja sih sakitnya, aneh gitu kan. Saya juga memang punya riwayat migrain, tapi enggak sesakit ini gitu loh, enggak seperti biasanya lah. Tapi alhamdulillah sekarang boleh pergi, boleh apa gitu. Kemarin juga saya ditelepon sama teman-teman, cepet cekakakan, cepet ketawa-ketawa gitu kan. Alhamdulillah. Iya, pengennya ngajak ngobrolnya sih gitu aja, yang happy-happy aja ya, jangan yang sedih-sedihan, biar Teteh juga bisa menaikkan imun badannya. Oke, jadi Teteh sekarang karena udah dalam kondisi seperti ini, jadi Teteh bisa merasakan sedahsyat apa sih, sejahat apa sih si COVID itu, Teh? Ya. Ya itulah tadi ya, saya selalu sebelum saya seperti ini, sebelum saya tahu seperti ini, saya selalu bertanya, sebetulnya COVID ini gimana sih gitu kan? Ya Allah, dan alihnya Allah tuh kayak mendengarkan doa saya ya, omongan tuh kayak doa itu, udah nah inilah rasanya. Jadi yang saya rasakan itu memang betul-betul cepet banget ya, dalam hitungan detik tuh mungkin nggak tahu lah, cepet banget. Prosesnya tuh memang cepet banget ketika saya memang betul-betul divonis positif COVID. Saya langsung merasakan semua sakit itu, dan udah kayak nggak bertulang lah ya, udah nggak bertulang, udah yang leher pun kayak kecekik gitu kan karena sesak gitu. Terus udah mulai putus harapan, kayak udah saya nggak kayak ngomong gitu kan, saya nggak kayak ngapa-ngapain. Waktu saya mau tes itu hari saya pertama ekstra ya, itu hari pun saya udah bilang boleh nggak saya nanti dulu gitu loh, jangan ekstra dulu, saya lemas. Akhirnya saya di kursi roda ya di sana sampai ke tempat ekstra itu. Tapi saya bilang sakit banget, apalagi yang dada ini kan kayak bener-bener penusukan, sakit banget gitu. Sampai saya bilang ya Allah, kenapa ini? Sampai yang terus rai, kayak kalau kata bahasa Sunda ya rai gitu kan. Panas, kayak udah kayak turun, kayak kerasa kayak jalan kayak turun, si dada tuh kayak turun gitu, kayak hilang. Sampai saya bilang ya Allah, dahsyat banget gitu loh. Yang tadi saya waktu jam 10 diambil itu oke aja, biasa-biasa aja. Dan ketika kerasa itu selepas buka puasa kalau nggak salah. Selepas buka puasa saya merasakan semua gejala itu sakit semua gitu. Yang terutama kepala sama dada aja. Kemarin saya ngerasain itu aja sih. Untuk misalnya sakit tenggorokan, pilek, sampai flu gitu nggak ada. Cuman mata, kepala tuh sakitnya bukan di sini, tapi di sini, terus ke sini, badan nih pokoknya udah kayak semua jari jemari sakit, semua ini sakit. Terus yang hebohnya lagi tuh gigil, udah mamang gigil bawaan sakit ya. Terus di sini AC-nya gede banget, sampai
Gua sampai ini pun sebetulnya masih sakit karena nahan gigilan kemarin itu Ngilu ya. ya? Masih ngilu gitu karena menahan gigilan. Orang biasalah kalau orang habis menahan gigil itu kan pada ya seperti itu sih. Mungkin saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Jadi sakitnya memang seperti si COVID ini memang benar-benar jahat ya? ekspres banget gitu loh. Ternyata yang ekspres itu bukan pos laju, JNT atau DHL, ternyata Si COVID-19 COVID. ini pun melebihi daripada JNT dan JNE gitu kan. Banget gitu. Bisa aja nih Teteh bercanda. Jadi tapi memang itulah kelemahan bagi kita ya. Tapi sebetulnya virus tersebut itu banyak sekali kelemahannya. Dokter pun bilang nggak usah Nah, mau takut. tahu kelemahannya apa yang dokter bilang? Kelemahannya si COVID ini apa Teh? Jadi kelemahan si COVID ini dia itu ya kayak gitu sering mengeluarkan keringat kita itu. Harus sering mengeluarkan keringat gitu dengan olahraga. Terus itu dia dengan kita mengasupi suplemen kadang-kadang itu tidak jadi walaupun masuk dia akan mencair gitu cepat puyar gitu kan. Terus dia tuh tahan dengan sabun walaupun hanya sabun murahan dia tahan. Makanya seringin cuci tangan apa itu memang kelemahannya itu. Kelemahan Terus si COVID itu. dan si COVID ini nggak bakal masuk ya itu tadi ketika imun tubuh kita itu kuat. Itu nggak bakal, itu udah tendang. COVID itu akan hancur gitu tubuh kita. Dokter menasihatkan seperti itu ke kita gitu. Makanya harus dilawan dengan mindset yang positif gitu, mindset yang nggak usah dibawa ini adalah beban, bahwa ini adalah penyakit ini gitu kan. Bahkan mungkin bukan mengatasi COVID aja ya, mungkin mengatasi penyakit yang lain juga ya. Penyakit yang lain juga memang obatnya dari mindset kita sendiri gitu. Dokter tuh nggak tahu loh, dokter tuh kok bisa ya bilang gitu ramah banget gitu, terus nggak yang judes, nggak yang dia sabar banget menghadapi pasien-pasien yang cerewet ini kan gitu kan, yang masih bertanya-tanya kenapa sih aku gitu loh. Yang banyak ada orang di sini juga yang memang belum menerima gitu kan. Masih ada ya? Kok Tuhan gak adil gitu kan, kenapa sih mesti aku kan gak pernah keluar, nggak bisa seperti itu aku bilang gitu. Akhirnya di sini saya jadi kayak ustazah gitu kan, menenangkan tenang karena saya takut terbawa gitu ya. Iya Takut benar. terbawa shock, takut terbawa stres gitu kan. Jadi akhirnya saya harus berganti nama dulu, Mamah Dedeh. Saya Mamah bilang Dedeh, Mamah Lia. Jadi motivator nih Teh, bentar. Abis ini Teteh jadi motivator untuk teman-teman yang lagi down. Ya, Udah kelihatan soalnya. jadi akhirnya soalnya bukan mau apa, takut saya sendiri pun seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya saya harus kadang-kadang makanya saya jarang sekali berinteraktif dengan mereka gitu. Saya selalu ke belakang yang sepi-sepi gitu kan, asiknya ya kadang main TikTok sendiri. Ya. Hiburan Teh, is okay. Main HP kadang sampai nus, kadang-kadang berapa pasang sampai nus tuh kadang suka malu gitu kan. Ngapain gitu, ngilangin stres. Iya benar. Berarti Teteh hanya sekarang itu proses yang Teteh jalanin sekarang wait. Oke, jadi proses yang Teteh kerjakan sekarang itu memang hanya satu, untuk menaikkan imun badan dengan tetap berpikiran positif, semangat, rehat yang cukup, makanan yang bagus tentunya, karena kan di situ makanan dijaga banget ya Teh ya. Iya, Jadi betul. itu ya yang sekarang Teteh kerjakan itu aja sebetulnya ya. Iya. Termasuk teman-teman yang ada di situ juga seperti itu kan? Ya, Hanya semua terkecuali ada keluhan lainnya. Itu penanganannya pun lain lagi. Ini biasanya Teh, maaf, kalau dokter bilang berapa lama sih harus dirawat untuk pasien COVID ini? 2 minggu. 2 minggu itu memang waktu yang sudah ditetapkan atau misalnya ada yang jadi lebih atau mungkin ada yang lebih cepat pulangnya atau gimana? Oke. Jadi pertama karantin itu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu pengecekan ulang web itu.
pengecekan Swab. dari swab dari Mm-mm. hidung dan tenggorokan. Mm. Setelah 14 hari itu dicek swab lagi. Mm. Kalau misalnya yang 2 minggu ini cek swab ini negatif, maknanya si pasien tersebut sudah sembuh, dikatakan bebas virus, gitu kan. Terus kalau misalnya masih teridentifikasinya si virus di tubuh kita, gitu kan, waktu pengecekan ulang swab itu, ya terpaksa ditambah lagi 2 minggu. Ya seperti PKP inilah, gitu. Jadi ini ya, ada kelipatan per 2 minggu jadinya Ya, ya? Pengecekan pemantauan itu. karena memang prosesnya itu, jadi si dokter mungkin menurut ilmu kedokteran itu prosesnya 14 hari, Teteh. Ya kata dia tadi, jadi si imun tuh bekerja itu setelah hari ke 12, 13, 14, 15. Nah itu si imun tuh bekerja. Selama 1 hari kita dinyatakan positif, 1 hari, 2 hari, 3 sampai 5 hari itu adalah proses sakitnya kita yang sebetulnya. Sakit kita yang akan kita rasakan dahsyat, gitu kan. Nah, setelah 5 hari kita akan merasa oke, kita akan merasa tenang. Terus dalam pokoknya di hari ke-12 ke seterusnya itu imun kita langsung bergerak. Imun kita sendiri ya. itu sesuai dengan mungkin ilmu kedokteran ya. 14 hari itu, gitu kan. Jadi si imun itu akan turun dengan tersendirinya, akan keluar dari tubuh dengan sendirinya. Dan itu prosesnya itu kalau yang bisa tahan ya akan tahan, gitu. Karena sakitnya dahsyat. Waktu si imun bekerja itu terus terang sakit teh. Katanya dokter seperti itu. Dia akan Kayak merasakan ada perlawanan gitu ya? ada gejala-gejala yang aduh nggak enak, Itu di hari sakit. 12. Hari ke-12? Ya. Tapi itu hanya di hari ke-12. Setelah hari itu kita akan merasa baik dan baik, gitu. Ya makanya hari ke-4 ya? Ya, kalau dari hari pertama ke hari 5 itu sakitnya tuh memang sakit udah ini yang bilang nggak tahan, gitu. Nggak tahan. Lain dengan sakitnya waktu si imun melawan si virus ini, gitu. Jadi nggak begitu lama seperti bertahap sampai 5 hari ya, gitu, waktu imun kita bekerja. Ketika imun kita bekerja itu cepat juga, yaitu kembali lagi kepada imun kita sendiri juga. Makanya dia lakukan karantin 14 hari itu menurut ilmu kedokteran seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini Teteh hanya sampai ke hari ke-14 ini 14 ya. berubah menjadi negatif dan seterusnya sehat-sehat ya Teh ya. Iya. Amin Insya ya. Allah. Amin. Oke Teh Lia, ini pertanyaan terakhir nih ya. Teteh, pesan-pesan apa yang Teh Lia mau sampaikan ke teman-teman yang sudah gabung di live ini, juga ke teman-teman di luar sana, karena kondisi sekarang saya lihat memang, kita lihat lah ya, masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan, contoh tidak mematuhi keluar tidak menggunakan masker, kadang ada anak kecil juga dibawa keluar. Terus sekarang pun kita kan sudah ada himbauan bahwa PKP dilonggarkan ya Teh ya. Dan semenjak PKP itu dilonggarkan, saya melihat banyak video-video yang orang lain kirimkan di media sosial. Itu crowd yang namanya jaga jarak itu sudah tidak ada lagi. Kedai-kedai sudah banyak dibuka seperti itu. Jadi membrutal ya. Jadi udah kayak udah nggak acuh aja gitu ya Teh ya. Udah nggak peduli sekarang dengan si COVID ini. Nah sekarang kondisinya karena Teteh sudah merasakan bahwa si COVID ini sedahsyat ini, kita mau tahu dari Teteh pesan-pesan seperti apa untuk kita lah yang tidak mengendahkan peraturan yang ada. Oke. Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya semua yang di luar sana, yang sekarang udah mulai beraktivitas ya kurang lebihnya gitu kan, ya
Satu dengan ya kita mungkin pesannya saya cuman jagalah kondisi badan kita, memang betul-betul itu sangat aset ya, aset yang sangat penting sekali bagi tubuh kita untuk penangkalan virus tersebut. Sering minum banyak vitamin, makanan-makanan yang memang betul-betul baik gitu dikonsumsi. Terus satu lagi teman-teman yang harus tahu bahwa kita itu walaupun PKP di sini kawalan di sini direnggangkan gitu kan, jadi jangan merasa bahwa kita tuh udah terbebas gitu. Ingat di situ ingat mungkin ini diibaratkan kita lagi masa imun kita lagi berperang lewat virus. Masa mungkin pembebasan PKP ini adalah mungkin wallahu alam ya, ini adalah awal si COVID ini menyebar sekali gitu kan. Jadi harap waspada, ikutin arahan yang selalu menggunakan masker, selalu menggunakan sanitizer, sarung tangan, dan selalu bawa tisu basah kemana-mana. Pokoknya jaga kesehatan lah, hindari untuk yang paling penting itu adalah menghindar dari kerumunan, saudara-saudaraku, teman-temanku, mohon betul-betul, karena apa? Yang paling cepat sekali prosesnya itu menempel di tubuh kita, itu adalah kita di kerumunan tersebut. Jadi COVID ini beraksi ketika kita banyak orang, gitu. Jadi harap sama teman-teman semua di sana jaga kesehatan, kondisi badan baik-baik, bahwa kita harus ingat kita belum stabil, kita masih dalam zona bahaya. Jadi waspadalah terhadap kerumunan, keramaian, terhadap segala sesuatu yang berdekatan dengan udara, apalagi dengan hawa manusia gitu kan ya. Itu sangat cepat sekali teman-teman, yang harus teman-teman tahu. Jadi jangan sampai seperti saya yang selalu seperti ini. Kalau udah seperti ini betul-betul mau menyesal pun tidak berguna, mau berkata apapun tidak berguna, selain ya saya sendiri mensyukuri Allah telah membagi saya rezeki dengan dinyatakannya positif COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sana selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak-banyak berzikir dan selalu bersyukurlah. Intinya itu aja, satu, hindari kerumunan, gitu aja. Hindari kerumunan dulu untuk sementara. Ini memang betul-betul kita itu memang lagi di zona bahaya banget, gitu. Walaupun PKP sudah dilonggarkan. Itu aja sih pesan saya untuk saudara-saudara. Saya ambil kesimpulan pesan-pesan Natalia. Jadi kalau misalnya usahakan kalau tidak ada kepentingan khusus atau urgently di luar sana, lebih baik tetap di rumah. Iya, betul. Dan jangan menganggap si virus ini adalah virus flu biasa gitu ya Teh. Iya, betul. Bisa jadi contoh yang sekarang terjadi kan Teteh, tidak terlalu, bahkan tidak ada aktivitas keluar sesering mungkin, tapi bisa jadi positif. Jadi orang lain yang mungkin tidak kelihatan sakit bisa jadi sebagai pembawa, dan itu merugikan orang-orang yang imunnya rendah, orang-orang yang istilahnya tidak keluar bahkan gitu kan, tidak beraktivitas di luar seperti itu ya. Ya, betul. Dan lagi satu, kalau misalnya teman-teman aku ini ya memang perasaannya atau misalnya memang lagi nggak enak badan, lebih baik urungkan, jangan keluar. Jangan keluar. Kalau misalnya sendiri sudah merasa nggak enak badan, jangan keluar. Perbaiki dulu suhu tubuh kita, perbaiki dulu imunnya badan dulu kita ya, sampai benar-benar sehat gitu ya. Kalau ketika kita memang dalam kondisi nggak enak badan, terpaksa kita harus keluar gitu kan, itu lebih baik saudara-saudara itu semua urungkan saja. Karena apa? Memang saya juga nggak bisa mengatakan bahaya sekali saudara-saudaraku, masya Allah. Takut, intinya takut aja. Kalau merasa kita sudah nggak fit, nggak enak badan, nggak usah, lebih baik urungkan untuk keluar dan karantin dan minum vitamin di rumah saja. Oke, Telia, terima kasih. Jadi gitu teman-teman, walaupun kawalan PKP
dilonggarkan di Malaysia ini, tetap harus jaga kondisi, kalau bisa stay at home, makan, minum yang baik ya Teh ya, dan yang pasti mindset kita itu harus baik, harus terjaga, harus positif, tidak boleh stres. Walaupun tapi bukan berarti kita merasa kita tidak stres atau happy itu menganggap bahwa si COVID itu tidak ada, tidak seperti itu juga ya Teh ya. Sometimes karena kita terlalu tidak takut sama kondisi sehingga ya pikiran kita baik-baik aja sehingga ya udah gue keluar aja istilahnya seperti itu ya Teh. Karena pikiran kita positif, tidak seperti itu juga ya Teh ya. Tetap harus ada batasan ketakutan terhadap si virus ini ya Teh ya. Iya, betul. Oke Teh Lia, terima kasih. Kita sudah sebenarnya udah 1 jam loh Teh. Gak kerasa ya kita ngobrol ya. 1 harian pun nggak apa-apa, ayo kita. 1 hari juga nggak apa-apa. Ya udah Teteh, nanti kalau misalnya butuh temen, telepon aja saya. video call aja. Insyaallah. Iya. Oke, sebenarnya di sini saya ada beberapa yang sudah nemenin kita dari tadi, dari live awal kita, tapi saya tidak sapa teman-teman yang gabung karena saya excited untuk ngobrol sama Teteh, untuk mendengarkan Teteh. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton, yang sudah gabung di live ini. Lalu di sini juga ada doa-doa Teh dari teman-teman, dari Herman, Syafakillah Bu, lalu Kak Darsia semoga cepat sembuh. Untuk Teh Lia. Ada juga ini dari Mbak Elis, Syafakillah buat yang sakit dimanapun berada, siapapun semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya Allah, jadi semangat buat saya. Terima kasih. Kemudian, yang bernama Anis Zulaika binti Syaharudin. Dan juga ada ini yang kawan saya ini Teh Lia, namanya Aidel. Kebetulan Aidel juga baru dinyatakan negatif. Baru dinyatakan negatif. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu, sebelumnya dia dinyatakan positif. Aidel juga mengucapkan semoga cepat sembuh Ibu Lia, mindset perlu positif tetapi tesnya perlu negatif. Iya, betul. Betul, terima kasih Aidel. Semoga Aidel juga terus sehat dan juga buat dan juga Kak Maudi, terima kasih buat semua juga yang sudah gabung dan komen. Terima kasih banyak. Insya Allah doa-doanya dikabul ya Teh ya. Amin, amin. Dan ini juga ada Liana, semoga cepat sembuh Ibu katanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Teh Lia. Sebenarnya saya pengennya ngobrol lebih banyak lagi, tetapi Teteh juga harus istirahat. Kita akan ngobrol lagi ke depannya. Mudah-mudahan saya mendengar kabar baik dari Teteh bahwa hasil atau riset darahnya baik-baik aja, X-ray-nya baik-baik aja, dan juga hasil swab tes COVID-nya juga nanti akan negatif. Dan mudah-mudahan Teteh berkenan nanti setelah cek ke hari ke-14 itu, mungkin kita bisa buat live lagi ya Teh ya. Saya mau tahu perkembangan Teteh seperti apa. Ya Allah, mudah-mudahan bertemu, dikasih umur panjang ya. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri pribadi mohon maaf lahir batin, apalagi di dalam puasa ini sebentar lagi Lebaran, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Insya Allah di hari ke-14 nanti kita live lagi kalau saya insya Allah dikasih umur panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga buat teman-teman di luar sana, kita juga doakan mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa dilindungi, jaga kondisi, stay healthy, stay safe, dan stay at home. Seperti pesan kita di poster ya Teh ya. Oke Teh Lia, semoga cepat sembuh. Semoga segera angkat penyakitnya, si COVID-nya segera hilang. Teteh tetap semangat. Terus semangat ya, sehat. Jaga kondisi badan. Kalau bosan, udah pokoknya silahkan telepon kita. Saya siap. Sebetulnya ini tuh lagi menahan haru banget ya, harunya tuh pengen nangis, cuman saya menguasai diri supaya saya tidak mengeluarkan air mata. Iya, sama saya juga nggak mau sebetulnya, karena itu daripada banyak-banyak Masya Allah. Masya Allah. Sekali yang mendoakan buat saya, buat semua teman-teman yang sakit di sini. Insya Allah mudah-mudahan doa kawan-kawan semua itu terijabah, terkabul sama Allah. Amin ya Allah alamin. Dan semoga mendoakan
selalu dijaga kesehatannya sama Allah, selalu Amin. mendapat syafaat dari Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas doanya. Sama-sama Teh Lia. Sampai ketemu lagi insya Allah ya. Nanti saya akan datang lagi untuk live dengan Teteh. Insya Allah ya Teteh. Oke Teh Lia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat. Semangat gemuruhnya. Semangat gemuruh. Yes, udah kangen sama gemuruh. Iya, nanti kita akan ketemu lagi di event-event gemuruh. Makanya Teteh harus sehat, harus cepat sehat. Dan kita doakan semoga si COVID ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir di dunia. Di dunia, go away. Oke, Talia, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Iya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Terima kasih doa-doanya di bulan puasa ini. Pasti doa kita terkabul. Mohon sematkan doa teman-teman semua ketika waktu-waktu ijabah untuk sahabat kita, Teh Lia, agar segera sehat. Juga teman-teman yang lain yang lagi sakit, saya doakan juga semoga cepat sembuh. Jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, karena pandemik ini masih belum seutuhnya selesai. Oke, terima kasih. Saya Tinur Sunandar. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Dan semoga live ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena ini adalah sebuah pengajaran, sebuah ilmu dari orang yang memang betul-betul sedang mengalami ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.